guys, apa kabar kalian semua? Minci doain semoga kalian banyak duit terus ya. Di video kali ini, Minci bakal bahas film yang berjudul Sinkhole atau Lobang Comberan. Film ini menceritakan tentang amblasnya sebuah bangunan ke dalam tanah dengan kedalaman mencapai 500 meter, yang dimana di dalam gedung tersebut terdapat lobak jelemaknya yang membuat mereka semua terjebak di sana. Oke lah, daripada Minci banyak bacot dan spoiler di awal, mending langsung aja. Jika kalian suka sama channel ini, di-subscribe. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Park Do-won. Di sana, Do-won terlihat sedang memarahi seorang pria karena mobil pria tersebut menghalangan jalan. Dan ternyata Do-won sedang melakukan pindahan karena ia baru saja membeli rumah baru. Di sana, Do-won tinggal bersama istri dan anak laki-lakinya bernama Si-chuan. Mereka terlihat sangat bahagia karena penantian selama 11 tahun akhirnya terwujud, yaitu memiliki rumah. Singkat cerita, saat mereka hendak sarapan, Si-chuan yang sedang bermain gundu membuat si ayah merasa aneh, lantaran gundu tersebut ngegorolong di tempat yang seharusnya datar. Kemudian si ayah mengecek jendela. Ia berkata kepada sang istri bahwa jika sebuah rumah terlihat miring, maka jendela akan macet. Do-won terus saja memikirkan hal tersebut. Kemudian, Do-won dan istrinya datang ke sebuah foto studio. Di sana, ia hendak membuat sebuah foto keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan ternyata, saat kang foto itu keluar, dia adalah pria yang di awal scene tadi adu bacot dengan Do-won. Pria yang bernama asli Manso itu membuat Do-won sangat belenek melihatnya. Dan ternyata, mereka berdua tinggal di gedung yang sama, alias tetanggaan. Singkat cerita, hujan deras pun turun. Di sebuah basement, terlihat mobil yang sedang bergoyang. Bahkan, kaca yang berada di sana retak. Entahlah apa yang terjadi, yang jelas itu bukan gempa. Singkat cerita, keesokannya, Manson yang melihat kaca yang semalam pecah terheran-heran. Dan saat ia menyentuhnya, sungguh suwe sekali. Kacanya langsung ajur. Do-won dan tetangganya yang lain melihat hal tersebut langsung ngacoprak dan menyuruh Manson untuk segera mengganti kaca tersebut. Kemudian, Do-won melihat sebuah retakan tanah yang berada di dekat basement. Lalu, ia langsung menelpon pengelola gedung tersebut untuk meminta perbaikan. Si pengelola gedung berkata bahwa jika Do-won ingin perbaikan, maka Do-won harus meminta persetujuan dari semua tetangga terlebih dahulu. Singkat cerita, Do-won mengumpulkan semua tetangganya. Do-won memberitahu mereka semua bahwa gedung yang mereka tinggali jengjot alias miring. Namun, para tetangganya menganggap Do-won hanya berhalusinasi. Para tetangganya tidak terlalu menanggapi apa yang Do-won katakan. Para tetangga tersebut malah membicarakan hal-hal yang tidak penting. Bahkan, ada salah satu tetangga yang menuduh Manson sering merokok, yang menyebabkan asap rokok tersebut mengganggu lingkungan sekitar. Manson yang gak terima dipitnah, langsung adu bacrot bersama emak-emak. Setelah itu, Manson yang mempunyai anak laki-laki bernama Sung-tae memberitahu si anak bahwa tong, maneh ulah sok ngaroko bae geuning eta si tetangga pada karomplen sama abah. Si anak yang gak terima diberi nyaho oleh Manson langsung mabur. Singkat cerita, Do-won mengajak rekan sekantornya untuk melihat rumah barunya. Mereka semua mengadakan syukuran rumah baru dengan menenggak amir cap topi miring hingga teler. Saat malam sudah semakin larut, dua rekan yang lainnya pamit untuk pulang. Lalu tinggal tersisa Seung-hyun dan Eun-jo yang udah teler parah. Kemudian, Do-won menelpon supir pengganti agar mereka berdua pulang. Dan ternyata, supir pengganti itu adalah tetangganya, yaitu si Manson. Manson yang mengetahui jarak rumah Eun-jo dan Seung-hyun berjauhan, meminta bayaran yang mahal, yaitu 80.000 won. Do-won yang mendengar ongkosnya kemahalan, meminta diskon. Bahkan, ia menyuruh Eun-jo dan Seung-hyun untuk menginap saja di rumahnya. Manson yang hewa gagal mendapat cuan, langsung mabur. Singkat cerita, berang pun tiba. Terlihat istri dan anak Do-won sedang membawa belanjaan.
Lalu mereka bertemu dengan tetangganya. Mereka semua mengeluh bahwa air di rumah mereka tidak ada. Lalu si Cuan berkata kepada ibunya bahwa ia akan mengambil gerobak dulu untuk membawa belanjaannya. Kemudian di sisi lain, Manson terlihat sedang mendatangi rumah para tetangganya. Ia berniat untuk numpang mandi karena di rumahnya tidak ada air. Lalu ia bertemu dengan si Cuan yang sedang membawa gerobak. Kemudian Manson mengecek atap yang terdapat pompa air. Di sana ia bertanya kepada tetangga di gedung sebelah bahwa, "Bah, di gedung maneh aya cai teu?" Saat Manson sedang bertanya, tiba-tiba terdengar dentuman keras di gedung tersebut. Bahkan tanah yang berada di sekitar gedung tersebut perlahan mulai retak. Lalu terlihat Sung Hyung yang sedang berada di dalam taksi hendak pulang. Tiba-tiba taksi tersebut goyang dompet akibat tanah yang retak. Dawon yang baru saja bangkit dari tidurnya merasa sangat terkejut lantaran dinding rumahnya retak. Dan gedung tersebut perlahan-lahan amblas ke dasar tanah bersama para penghuninya. Istri Dawon yang melihat rumahnya amblas ke dalam tanah sangat histeris lantaran sang anak dan suaminya terjebak di gedung tersebut. Sung Hyun yang tadi berada di dalam taksi ikut terperosok ke dalam tanah dan ia berhasil selamat. Namun ia terjebak di dalam taksi tersebut. Dan sialnya, taksi tersebut kembali terjatuh tepat di hadapan Manson. Manson yang ternyata selamat juga berusaha menghindari taksi tersebut. Bahkan, gedung yang semakin amblas membuat taksi itu kembali terjatuh. Dan sueknya, Manson malah terkubur hidup-hidup oleh tumpukan tanah. Singkat cerita, taksi yang banyak amal jariahnya itu kembali selamat. Ia tersangkut di gedung yang ada si Dawon. Dawon yang kaget di dalam taksi tersebut ada rekannya berusaha menyelamatkan Sung Hyun. Dan di detik-detik terakhir, ia berhasil diselamatkan. Di sana tidak hanya mereka, bahkan ada Enjo juga yang berhasil selamat. Lalu, Manson yang tadi terkubur hidup-hidup, ternyata ia masih selamat. Ia bangkit layaknya kuntilanak bangkit dari kubur. Tapi sueknya ia harus terperosok yang membuat ia bertemu dengan Dawon dan yang lainnya. Dawon yang saat itu sedang mencari anaknya diberitahu oleh Manson bahwa si anak pasti selamat karena ia sempat bertemu dengan si Cuan yang akan keluar gedung. Dan akhirnya mereka semua berkumpul untuk bertahan hidup. Mereka berusaha mencari sinyal. Namun seperti yang sudah kalian duga bahwa di saat genting pasti tidak pernah ada sinyal. Saat mereka sedang ngahuleng, tiba-tiba Manson mendengar suara manusia. Dan ternyata itu adalah suara Sung Tae anak Manson. Manson yang melihat si anak malah ikutan terjebak di sana, langsung mengocopakinya. "Mengapa maneh enggak pergi ke warnet aja tong, ngabisin duit abah daripada maneh harus terkubur di sini?" Tapi Manson yang bersyukur anaknya masih selamat langsung memeluknya. Singkat cerita, mereka berusaha mencari persediaan makanan untuk bertahan hidup. Kemudian, scene memperlihatkan kondisi bekas amblasnya gedung tersebut. Di sana, terlihat tim SAR berusaha mengevakuasi korban. Namun, tanah yang rapuh dan sangat berbahaya membuat mereka sangat kesulitan. Lalu, di sisi lain terlihat media yang tengah memberitakan kejadian tersebut. Dan ternyata, kejadian itu disebabkan oleh sinkhole, yaitu amblasnya tanah yang disebabkan oleh saluran pembuangan air. Scene juga memperlihatkan istri Dawon yang sangat stres memikirkan nasib anak dan suaminya tersebut. Kemudian, tim SAR berusaha menurunkan drone ke lubang tersebut. Namun sialnya, drone itu malah kehilangan sinyal, yang membuat drone tersebut oleng dan hilang kendali.
Drone itu jatuh tepat di hadapan Seng Tae. Seng Tae yang tahu drone tersebut milik tim penyelamat langsung heboh gogorowokan memberitahu si Abah dan yang lainnya. Mereka yang tahu drone tersebut ada kameranya langsung berselfie sambil meminta tolong. Lalu tiba-tiba bangunan itu kembali bergetar, yang membuat mereka terombang-ambing. Bahkan, Sungyung yang ngegorolong jika gundu nyaris saja terjatuh. Saat Sungyung sudah berada di ujung tanduk, Enjo berusaha mengambil sebuah kabel. Dan tiba-tiba, wah! Enjo hiber layaknya Cakber, yaitu cak-cak hiber. Saat Enjo berhasil meraih kabel tersebut, ia langsung melemparkannya kepada Sunghyun. Mereka semua berusaha menarik Sunghyun. Tapi tiba-tiba, wah! Kabel tersebut pegat yang membuat Manson kejebur ke dalam lumpur hisap. Dan gobloknya, Seng Tae yang melihat si Abah malah ikutan nyebur ke dalam lumpur tersebut. Dan mereka akhirnya kalelep. Namun, beruntung Dowon berhasil memecahkan sebuah kaca, sehingga Manson dan Seng Tae masih bisa terselamatkan. Kemudian terlihat drone yang tadi sempat kehilangan sinyal tersebut tiba-tiba hidup lagi dan naik ke atas permukaan. 야, 저 우리 거냐? Singkat cerita, saat tim penyelamat memutar hasil rekaman pada drone tersebut, terlihat Dowon dan rekannya yang butuh pertolongan. Para keluarga korban yang melihat rekaman itu histeris, karena mereka tidak menemukan tanda-tanda keluarganya. Lalu terlihat tim penyelamat menurunkan sebuah parasut. Manson dan Seng Tae yang sedang ngahuleng melihat sebuah parasut yang ternyata di dalam parasut tersebut terdapat alat-alat untuk bertahan hidup. Bahkan ada sebuah telepon satelit. Lalu telepon tersebut berbunyi yang ternyata itu adalah dari tim penyelamat. Kemudian istri Dowon memberitahu bahwa anak mereka juga terjebak di sana. Lalu, tim penyelamat menyuruh Dowon untuk segera mencari anaknya, karena hujan akan segera turun yang membuat lubang tersebut akan banjir. Singkat cerita, Dowon berusaha turun ke basement. Tapi sialnya, gedung yang berada di atas kemudian amblas, sehingga reruntuhan itu menimpa Dowon yang membuat ia harus terpisah dari rekannya. Si Chuan yang ternyata masih hidup berada di sebuah mobil. Ia melihat ada seorang anak laki-laki. Kemudian, si Chuan berusaha mengikutinya. Lalu, Dowon yang baru siuman langsung mencari keberadaan si Chuan. Ia mendengar suara si Chuan yang ternyata si Chuan berada di sebuah terowongan. Dan akhirnya, mereka berdua pun bertemu. Dan ternyata di sana juga ada seorang nenek-nenek yang terjebak bersama jasad bocil laki-laki yang tadi dilihat oleh si Chuan. Dowon yang melihat si bocil telah meninggoy langsung menangis. Kemudian Dowon melihat air terus naik. Ia berniat untuk meninggalkan tempat itu. Ia mengajak si nenek agar ikut. Namun si nenek yang merasa akan menjadi beban memilih untuk tetap di sana. Bahkan si nenek memberikan sepatunya kepada Dowon. Ia berkata bahwa Dowon harus selamat. Lalu si nenek memberikan Dowon rambut si bocil agar diberikan kepada ibunya sebagai pertanda bahwa anaknya tidak selamat. Dowon bersama anaknya berusaha keluar. Ia melewati celah-celah sempit. Bahkan ia membanjir tembok yang sangat licin. Dowon terus memanggil teman-temannya, dan untungnya Manson dan yang lainnya mendengar teriakan Dowon. Dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Dowon dan anaknya. Singkat cerita, air sudah semakin naik. Mereka semua yang takut kalelep berusaha mengumpulkan benda-benda yang bisa terapung. Lalu tiba-tiba
Manson membawa sebuah toren raksasa. Manson menyuruh mereka semua agar masuk ke toren tersebut. Saat Sente hendak masuk, Manson memeluknya terlebih dahulu. Saat yang lainnya sudah berhasil masuk ke dalam, Manson malah tidak ikut masuk. Ia berkata bahwa ia akan menutup tabung tersebut, agar mereka semua bisa selamat. Lalu tiba-tiba air deras terus mengalir. Bahkan si Manson sudah tenggelam kalaulah Puchai. Dan tiba-tiba gedung yang berada di atas mereka runtuh dan menindih toren itu hingga ke dasar. Namun, beruntung toren itu berhasil kembali ke atas. Tapi suenya toren tersebut malah nyangkut. Mereka yang berada di dalam toren tersebut berusaha melepaskan sangkutan itu. Dan toren kembali melaju. Tapi sialnya, toren itu kembali tersangkut oleh besi. Toren itu tertancap oleh besi yang membuatnya susah bergerak dan berlubang. Mereka terus berusaha melepaskan besi yang menancap. Dan sungguh luar biasa, ternyata Manson masih hidup. Ia kembali membantu mereka semua. Saat Manson ingin meraih tangan Seung-yoon, tapi ia malah kehabisan napas. Namun, Manson yang sering beramal jariah sangat beruntung, karena kakinya terjerat oleh toren tersebut, yang membuat ia ikut tertarik ke atas permukaan. Saat sudah berada di atas, toren itu mengalami banyak kebocoran, yang perlahan membuat toren itu terpenuhi oleh air. Mereka yang berada di dalam sana sangat panik. Saat detik-detik terakhir mereka akan kalelap di dalam toren tersebut, tiba-tiba Manson yang masih gede milik langsung membuka toren itu. Tim penyelamat yang melihat mereka semua masih hidup langsung bergegas menyelamatkannya. Dan akhirnya, mereka berhasil selamat setelah berhadapan dengan maut. Dan mereka semua pun menangis haru. Singkat cerita, Dawan memberikan rambut si bocil yang udah meninggoy ke ibunya. Si ibu menangis sedih. Dan film pun diakhiri dengan memperlihatkan mereka semua yang tengah kongko santuy. Dan film pun selesai.